Assalamualaikum, resep kali ini saya membuat roti cobek isi coklat. Ini metodenya, tepungnya dimasak terlebih dahulu yang disebut dengan waterwash. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama yaitu membuat adonan waterwashnya terlebih dahulu. Siapkan pan atau teflon, lanjut masukkan 4 sendok makan tepung terigu. Di sini saya menggunakan sendok takar ya. Selanjutnya tambahkan air 200 ml. Ini air biasa atau air suhu ruang ya. Aduk hingga benar-benar tercampur merata. Jika sudah, ini lanjut dimasak. Masak menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai bahan waterproofnya ini mengental. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah mulai mengental. Jika sudah seperti ini, kita matikan api kompornya dan ini terus diaduk-aduk hingga adonannya licin. Nah, ini terlihat ya, ini adonannya sudah licin seperti ini. Ini didiamkan hingga adonannya agak hangat. Sembari menunggu adonan waterwashnya dingin atau hangat, ini kita siapkan loyangnya terlebih dahulu. Ini diolesi dengan margarin, olesi secara merata. Setelah rata seperti ini, lanjut taburi dengan tepung terigu. Kita taburi secara merata, tipis-tipis saja seperti ini ya. Untuk loyang bebas, bisa memakai ukuran apa saja. Jika sudah, kita hentak-hentakan seperti ini supaya dia tertaburi secara merata. Setelah selesai, ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke step berikutnya. Di sini sudah ada tepung terigu 500 gram, protein tinggi untuk merek bebas ya. Lalu masukkan gula pasir 100 gram, susu bubuk 2 sendok makan, ragi instan 2 sendok teh, pelembut roti 1/4 sendok teh, bakery plus atau bebas, bisa di skip juga boleh ya. Untuk bahan keringnya diaduk terlebih dahulu. Jika sudah tercampur merata, masukkan adonan waterwashnya yang sebelumnya sudah dibuat. Ini sudah hangat ya. Selanjutnya masukkan 1 butir telur utuh. Ini boleh dikocok terlebih dahulu atau langsung dimasukkan seperti ini ya. Selanjutnya ini di mixer supaya tercampur merata menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, jika sudah membentuk pasiran seperti ini kita matikan mixernya. Lanjut tambahkan air. Ini di sini saya memakai 140 ml. Jika teman-teman tidak punya mixer, bisa menguleni secara manual ya, tapi memang butuh waktu yang lebih lama dan tenaga yang lumayan. Lanjut ini di mixer kembali menggunakan kecepatan paling tinggi sampai setengah kalis. Nah, untuk adonannya sudah menggumpal, sudah setengah kalis. Lanjut masukkan margarinnya. Untuk margarin ini 2 sendok makan ya. Lanjut ini di mixer kembali hingga kalis. Nah,
ini untuk adonannya sudah terlihat licin ya. Lalu kita ambil sedikit, kita bentangkan seperti ini. Jika sudah membentuk lapisan tipis atau window pane, ini sudah mulai kalis ya teman-teman. Lanjut ini dipindah ke alas datar. Siapkan alas datar atau alas kerja, lalu beri sedikit margarin supaya tidak lengket. Selanjutnya tuang adonan. Lanjut bulatkan adonan. Lalu ini dipotong-potong, dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk beratnya sesuai selera ya. Nah, di sini per satu dohnya saya timbang 30 gram. Ini disisihkan. Lanjut kita lakukan hal yang sama sampai semua selesai. Nah, ini sudah selesai semua dipotong-potong. Lanjut ini kita bentuk atau bulatkan. Cukup kita pipihkan seperti ini saja ya. Nah, kurang lebih seperti ini kita letakkan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai semua dibulat-bulatkan atau dibentuk. Selanjutnya ini akan saya beri isian. Oh ya teman-teman, untuk tahap ini bisa teman-teman istirahatkan dulu kurang lebih 15 menit atau langsung diberi isian ya. Di sini saya langsung beri isian karena saya masih belajar, jadi ini sudah mengembang. Nah, tuh. Jadi ini udah cukup rileks, udah lentur banget. Karena saya masih belajar, jadi butuh waktu lama ya untuk membentuknya. Selanjutnya ini akan saya bentuk. Kita ambil satu adonan yang sebelumnya sudah kita bentuk ya. Kita pinggirkan dulu biar kelihatan. Lalu ini kita pipihkan bagian pinggirnya. Nah, ini udah cukup lentur ya teman-teman, tapi kalau mau diistirahatkan juga boleh ya, sesuai selera saja. Menurut saya sih ini udah cukup ya. Lalu berisian di sini saya memakai selai coklat ya. Ambil kiri kanannya, kita rapatkan seperti ini. Lalu dirapikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kita tata dalam loyang. Nah, di sini saya memakai loyang bulat seperti ini. Saya memakai ada 3 macam, tapi untuk loyang sesuai selera ya. Nah, seperti ini kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman, sudah selesai semua ya. Untuk satu resep tadi jadinya banyak banget. Nah, ini jadinya 4 loyang. Ini ada ukuran besar. Untuk satu resep saya timbang 30 gram, jadi 33 pieces, sama yang besar 45 gram ya. Selanjutnya ini di propping hingga mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup dengan plastik bersih atau kain bersih ya. Untuk waktu propping gak bisa jadi patokan, jadi menyesuaikan suhu di daerah masing-masing. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Nah, ini kita diamkan.
hingga mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 1,5 jam atau 1 jam. Setelah kurang lebih 1,5 jam, ini dia untuk rotinya sudah mengembang semua ya teman-teman. Dan untuk satu loyang sudah saya panggang, itu loyang pertama. Selanjutnya ini diolesi dengan susu cair atau susu full cream, bisa juga menggunakan kuning telur ya, atau teman-teman bisa memakai semprotan khusus roti. Nah, karena ovennya kecil, jadi saya olesin untuk satu loyang terlebih dahulu. Ini selanjutnya akan saya panggang. Untuk ovennya juga sudah panas. Selanjutnya kita masukkan rotinya. Ini dipanggang di rak paling bawah kurang lebih 3-5 menit ya. Jadi menyesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Jadi kita harus paham dengan karakter oven kita. Oh iya, ini menggunakan api besar ya untuk pertama, di 3 menit pertama sampai 5 menit. Nah, ini dia ya teman-teman. Tadi di 3 menit pertama saya taruh di rak paling bawah, dan untuk 7 menit terakhir saya pindahkan di rak paling atas. Nah, cuma tadi saat mindahinnya ke record ya. Ini cakep banget. Selagi rotinya masih panas, langsung kita olesi margarin atau butter ya. Kalau teman-teman punya butter boleh pakai butter. Menurut saya ini kematangannya sudah cukup ya teman-teman. Tuh, ini lembut banget. Lanjut, ini dikeluarkan dari loyangnya. Gampang banget ya keluarinnya. Nih, ini beneran lembut banget teman-teman. Tuh. Untuk kecil-kecil kita tunggu dingin terlebih dahulu. Nah, ini dia ya teman-teman, untuk rotinya ini sudah matang semua. Ini beneran lembut banget. Dan ini yang terakhir. Nih, ini ukuran loyang kecil. Kalau loyang bulat tanpa ada lubang tengahnya, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Ini beneran lembut banget, apalagi ada adonan waterdough-nya. Sebenarnya ini buat anak di pondok, tapi nggak apa-apa ya, saya kasih pembuktian kalau ini beneran lembut banget. Nah, teman bisa lihat seratnya tuh, halus banget tuh. Nah, asli ini lembut banget. Saya cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pokoknya wajib coba ya. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini. Insya Allah ketemu kembali di next video. Wassalamualaikum.